Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur pada Tuhan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan walaupun melalui online. Tapi kita semua boleh sama-sama mau menerima berkat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk boleh datang ke dalam hadirat Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dan kita mau muliakan namanya. Mari kita satu dua sejenak. Jemaat, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri, bersama-sama kita mau naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita mutabiskan ibadah hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan pada siang hari ini. Kita mau tinggikan namanya, kita mau ucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Sebab Dia Tuhan kita, Bapa kita yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus, Kau segalanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kau Bapakku yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau segalanya. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Tak Kau tinggalkan kami, tak Kau lupakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lebih sungguh lagi kita mau sembah Tuhan kita. Bersama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup. Kami berserah penuh Tuhan. Berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah
bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami berserah. Sebab hanya Engkau Yesus, Engkaulah Allah, Engkaulah Bapa yang berdaulat atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap hal yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Amen. Maka dari itu kami mau terus serahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap masa depan kami ya Tuhan, kami percaya Engkau pegang. Dan Tuhan membawa kami Tuhan dari kemenangan sampai kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau dan untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berikan kami setiap kami Tuhan telinga yang mau dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Shalom. Kita bersuka cita hari ini. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan sukacita bagi kita semua. Baik bagi saya yang di sini maupun Bapak Ibu yang di rumah. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan kita. Kita katakan hatiku percaya Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Bersama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sebelum duduk kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli.
1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang dapat kita andalkan. Apalagi di saat seperti ini, manusia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Tapi kita tetap percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan saja. Dia pegang kendali dalam hidup kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita tutup mata kita buka hati kita bagi Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang di dalam Kau Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat Kau
kami tak sanggup Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Rohana Suciono. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, atas pemeliharaan pelindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami ada saat ini adalah anugerah daripada Tuhan. Biarlah kami syukuri dalam setiap perkara yang kami alami, karena penyertaan Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menjadi pegangan, kekuatan, tuntunan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Roh Kudus yang mengurapi, Roh Kudus juga yang menuntun kami untuk memahami akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa karena kita sudah cukup lama tidak berjumpa, tapi kiranya kita dalam keadaan baik dan kita sudah memasuki saat ini atau hari ini bisa dikatakan hari pertama di bulan Agustus ini. Dan di bulan ini kita akan merenungkan firman mengenai tahan uji hingga garis kemenangan. Tahan uji hingga garis kemenangan. Ya, kita sadari bahwa akhir-akhir ini atau bisa dikatakan beberapa waktu ini banyak sekali ya ujian iman yang kita harus hadapi. Tetapi di dalam Tuhan kita akan terus bertahan sehingga kita dapat sampai kepada garis kemenangan itu. Dan pada hari ini khususnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 dengan judul mengenali bentuk-bentuk pencobaan. Mengenali bentuk-bentuk pencobaan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Karena kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipekat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.
Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yakobus, ya tentunya ditulis oleh Yakobus sendiri, ya surat Yakobus ini, dan ini adalah surat yang sering dianggap bertentangan ya dengan surat-surat khususnya yang dituliskan oleh Rasul Paulus, karena hal-hal yang dituliskan oleh Yakobus ini banyak sekali berkenaan juga dengan sehari-hari. Dan di dalam Yakobus 1 ini, dia ingin mengatakan bahwa memang kita harus akui ya kepada jemaat ya yang dituliskan ini, dikatakan di dalam ayat 1 dikatakan kepada ke-12 suku di perantauan. Katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata-kata pencobaan di sini yang kadang ketika kita membacanya membingungkan. Karena lebih mudah ya mengingat akan ujian dan cobaan. Tapi apa yang dimaksudkan ya oleh Yakobus ini di dalam pasal 1 ini mengenai pencobaan? Ya, sebenarnya kata pencobaan yang dipakai oleh Yakobus di sini adalah kata Yunani yaitu perasmos, yang artinya ujian pencobaan. Jadi kata yang sama. Ya, baik itu ujian maupun godaan untuk berbuat dosa. Makanya kalau dibandingkan, nanti kita akan lebih lihat lebih dalam lagi, ayat yang 12 dan 13 seakan-akan Yakobus itu membicarakan hal yang berbeda. Ya, sedangkan kata yang sama di dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, yaitu pencobaan. Ya, sedangkan di ayat yang 13 bicara soal pencobaan yang yaitu adalah godaan. Sama kalau kita pahami di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 bagaimana iblis itu merayu-rayu Tuhan Yesus untuk berbuat dosa. Dia mencobai ya, dianggapnya kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah, anak Allah yang Maha Kuasa, ubahlah batu itu menjadi roti. Tetapi setiap rayuan atau godaan iblis itu dikanter oleh firman Tuhan. Jadi kita memang perlu mengenali bentuk-bentuk pencobaan ini. Ya, ketika kita menjadi seorang Kristen yang baru, ya kita memiliki sebuah iman yang sejati, tetapi itu juga perlu diuji. Ya, supaya istilahnya kita naik level. Ya, seperti kalau anak sekolah kan juga dari TK ke SD ya sudah mulai ada ujian-ujian ya ulangan umum untuk mengetahui apakah anak ini sudah memiliki kemampuan untuk naik ke kelas berikutnya atau kemudian ke jenjang berikutnya. Nah, disinilah harus ada ujian-ujian itu. Dan yang kita perlu ketahui juga, ya, ketika kita sudah cukup menjadi dewasa di dalam iman kita, di dalam pemikiran kita, akhirnya memang kita mulai menyadari juga bahwa adanya pengaruh di dalam kehidupan kita mengenai ujian dan cobaan ini. Ya, orang sering mengatakan sesuatu yang pasti di dalam kehidupan ini yaitu kematian. Ya, semua orang suatu saat akan dipanggil pulang ya kepada penciptanya. Ya, kita juga sudah mengalami ya beberapa anggota kita seperti itu. Kematian, meninggal adalah bagian daripada sebenarnya kehidupan juga. Sesuatu yang nyata. Tetapi ya harus kita pertimbangkan, ternyata ujian dan godaan itulah menjadi suatu kepastian juga yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi untuk kita mengenali bentuk-bentuk pencobaan, kita juga harus mengenali proses ujian dan godaan itu. Kita harus mengenali hasil
daripada ujian dan godaan itu. Sasarannya apa sih? Ya. Nah, kita akan melihat bagaimana proses yang pertama, yaitu ujian iman menghasilkan hasil yang positif. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak tak kekurangan sesuatu apapun. Dan di dalam ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita perhatikan di sini, ya. Ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa bagaimana ujian itu menghasilkan ketekunan dan membuahkan buah yang matang. Buah yang matang itu apa? Ya, supaya kamu sempurna dan tidak kekurangan apapun. Dan di dalam ayat 12 dikatakan bahwa orang yang tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi proses ujian iman ini adalah membawa suatu sukacita, suatu kebahagiaan. Jadi kalau kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita, ujian iman, sekarang saya yakin ya, banyaklah yang kita alami ini merupakan ujian iman. Ya, kita tahu beberapa saudara kita ya kehilangan suami, kehilangan ayah, ya, ibu, saudara. Ini merupakan suatu ujian iman. Yang kita perlukan dalam menghadapi ujian iman itu adalah ketekunan. Dan disinilah yang tidak mudah. Bagaimana kita menekunin, bagaimana kita tetap firm, kita tetap menyerahkan hidup kita berserah pada kehendak Tuhan. Ya, 2 hari yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga saudara kenal akan Pendeta Satono Bakara yang adalah pelayan Tuhan di GKRI Mangga Besar ini. Beliau pun dipanggil Tuhan. Itu kami tidak duga karena beberapa hari sebelumnya ditanyakan bagaimana keadaannya lebih baik. Ya, sekalipun akhirnya beliau drop dan ya dipanggil Tuhan. Dan kemarin sore kami ada ibadah penghiburan bagi keluarga dan ya sekalipun lewat Zoom ya karena beliau adalah gembala di GKRI Misi Aletheia Surabaya. Tidak mudah bagi istri, bagi anak-anak, bagi mantu cucu. Kalau dari sisi manusia, beliau baru saja istilah menikmati punya cucu, ya. Kayak beliau, kalau saya ini kalau boleh saya juga mau jadi MC, ngomong cucu, ya. Menikmati itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ya, ada yang menganggap bahwa aduh ini anak-anak masih kecil, tapi mengapa ya seorang pelayan yang begitu setia, yang selalu memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, memberikan dirinya selalu berbuat baik kepada orang lain, tetapi terlalu cepat dipanggil Tuhan. Nah, ini merupakan ujian iman dan menjadikan suatu timbul pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya yaitu Tuhanlah yang berdaulat. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memiliki rencana yang indah. Memang bukannya sesuatu yang
baru bagi kita. Ya, ayat ini yang selalu menjadi suatu penghiburan, yang menjadi suatu kekuatan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Tidak ada suatu kekagetan bagi Allah. Katakan dalam segala sesuatu, sekecil apapun. Ya. Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu ini anak-anak masih kecil, masih membutuhkan ayahnya. Seorang istri yang masih membutuhkan suami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sulit bagi kita untuk memahami kebaikan apa ya dari sebuah seorang yang meninggal. Kebaikan apa ya? Bukankah itu menimbulkan kedukaan yang mendalam? Sakit, pedih. Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi ketika ini dikatakan ujian iman kita, dan kita percaya Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Tuhanlah dalam segala sesuatu, Tuhan yang turut campur tangan. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan juga dikatakan di sini bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ada berkat Tuhan di situ. Sekalipun kita tidak pahami. Tetapi kita percaya bahwa dalam proses ujian itu, pada akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Dikatakan di sini, apabila ia sudah tahan uji, di ayat yang 12, Yakobus 1, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita tetap tekun di tengah-tengah ujian. Itu adalah indikator kasih kita kepada Tuhan. Ketekunan di tengah ujian. Tuhan, saya tidak kuat. Secara manusia banyak hal yang kita tidak bisa kuat menghadapi ujian ini. Tetapi itulah kekuatan daripada Tuhan. Ya pada saat ini kita, usaha kita, pekerjaan kita bertambah sulit. Tapi apakah kita bertahan di dalamnya? Gereja-gereja Tuhan. Ya kita sudah ya kalau di kita ya sebagian sudah datang onsite ibadah tatap muka. Saya juga lebih prefer sebenarnya melihat jemaat sekalipun masih banyak juga yang di luar sana, tetapi setidaknya masih ada dibandingkan sekarang ini menghadap bisa dikatakan kursi-kursi kosong. Tapi saya harapkan melalui cara ini kita masih tetap bisa juga berjumpa. Ya kita harus berkreasi. Ya saya ingat sekali pada waktu tahun lalu berpikir ya sudah yang muda-muda kan masih ada tuh limit usia ya. Yang muda-muda masih bisa ibadah. Tapi yang tua-tua bagaimana? 60 tahun ke atas katanya sudah tidak boleh. Saya pikir juga setidaknya justru yang 60 tahun ke atas ini jemaat yang semangat sekali, kapan-kapan selalu menanyakan kapan-kapan. Akhirnya ya Tuhan menyediakan fasilitas Zoom dan melalui itulah kami bersekutu. Sekalipun ya dalam pergumulan ini saya pikir ini udah hampir 1 tahun kok 20 saja ini mentok banget nggak. Tapi akhirnya terjadi breakthrough ya sekarang sudah ada 30 lebih yang kita harapkan
memaksimalkan Zoom yang bisa memfasilitasi 100 orang untuk ikut. Ya sekalipun kita tidak bisa bersentuhan, dulu bisa cipika-cipiki, tapi sekarang setidaknya masih ada, kita bisa tatap muka. Ya ketekunan terus dijalani. Ya, andaikan dulu berpikir, sudahlah, dari sekian banyak jemaat ini yang ikut hanya belasan saja, sudahlah kita nggak usah adain lah. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita tidak bisa memfasilitasi jemaat untuk saling menyapa, saling bersekutu, dan sekarang sudah ada pertumbuhan. Jadi disinilah yang memang kita di dalam ujian iman kita harus menekuni. Dan hasil daripada ketekunan itu ada berkat Tuhan, ada mahkota, dikatakan mahkota kehidupan. Jadi kita menerima kekekalan itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita sedang diuji iman kita, yang kita tatap bukanlah keadaan, bukanlah situasi kita yang mencekam, situasi kita yang menyusahkan kita, tetapi kita memandang kepada kekekalan. Ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan yang baik di sini. Maka kita menjalaninya, kita tekun mengikutinya, proses daripada ujian itu, sehingga pada akhirnya pandangan kekekalan kita akan menghasilkan buah, yaitu kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kemudian di dalam Yakobus 1 ayat 13 ini, dari bicara soal ujian, beralihlah Yakobus ini fokusnya kepada godaan. Sekalipun kata yang dipakai itu adalah sama, yaitu pencobaan. Nah, apa hubungan antara ujian dan godaan ini? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kata atau istilah yang dipakai dalam bahasa Yunani ini sama, yaitu peirasmos, ya, yang artinya adalah pencobaan. Yakobus ingin menunjukkan bahwa sebenarnya pencobaan itu selalu menyertai ujian. Ya, mereka tidak sama, maksudnya ujian dengan godaan itu tidak sama, tetapi keadaan apapun juga dapat menghadirkan ujian dan godaan. Ini contohnya saja, ya, supaya lebih paham. Ketika ada seseorang, ya saat ini banyak sekali kemungkinannya di PHK, itu adalah ujian. Dan tentunya dengan tidak adanya penghasilan yang tetap, dia mulai mengalami tekanan, ya karena kebutuhan-kebutuhan di dalam keseharian. Nah, disinilah godaan itu masuk ke dalamnya. Godaan yang bisa memancingnya untuk mencuri. Godaan yang memancingnya untuk tidak jujur. Godaan yang memancingnya lakukan apa sajalah supaya kamu bisa tetap hidup. Dibandingkan dengan berlutut di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk bukakan jalan. Nah, kalau dia tergoda akan pancingan untuk mencuri, untuk tidak jujur, maka pada awalnya merupakan suatu ujian, tetapi godaan datang dan dia bisa saja jatuh. Atau godaan datang kepada keluarga. Keluarga yang mungkin sudah mulai renggang hubungannya. Keluarga yang pasangan suami istri yang sudah menjauh. Kebutuhan dari perhatian dan kasih sayang itu tidak dipenuhi. Itu ujian. Tetapi godaanlah datang ke dalamnya, memikat mereka sehingga terjadinya perselingkuhan. Hubungan di luar nikah. Jadi kita lihat di sini memang ujian dan godaan itu
Yakobus ingin mengatakan itu sering datang bersamaan. Maka mengapa Yakobus di dalam ayat 12 dan 13 ini begitu mengaitkan? Karena memang masih ada relasinya. Dan ini yang sering orang juga salah paham. Ya, di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tolong ditahan dulu ayat ini. Janganlah kita berkata. Kan sering suka orang mengatakan, aduh. Karena mereka tidak bisa membedakan antara ujian dengan godaan. Ya, kalau ini sudah memasuki pencobaan, kata pencobaan di sini lebih kepada referensinya kepada godaan. Dan godaan ini tidak bisa kita katakan datang dari Allah. Kalau ujian iya. Ya seperti Abraham diuji. Ketika harus menyerahkan Ishak, itu ujian iman. Itu datangnya dari Allah. Perintah yang sangat jelas sekali. Ya Allah memerintahkan Abraham untuk menyerahkan Ishak. Tetapi Allah sudah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah ya, dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka digoda oleh iblis, ya mereka jatuh. Jadi godaan itu bukan datang dari Allah. Dengan dua alasan ini, katakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tidak ada sesuatu yang jahat yang dihasilkan atau diberikan oleh Allah. Karakter Allah itu hanyalah kebaikan saja. Tidak ada kejahatan di dalam diri Allah. Sekalipun kita di dalam mengalami kesulitan, pergumulan kita, tetapi itu adalah ujian iman. Tapi ketika kita menyerah kepada godaan, maka itu adalah dosa. Jadi bukan Tuhan yang menjadi sumber godaan kita itu, tetapi kitalah yang gagal. Seperti Adam dan Hawa. Kalau mereka bertahan, mengikuti, taat kepada perintah Tuhan, maka mereka tidak jatuh ke dalam godaan iblis. Tetapi karena mereka lebih memilih keinginannya sendiri, maka mereka pun jatuh ke dalam dosa. Tapi hasilnya memang kita lihat di sini. Inilah yang terjadi kepada manusia, termasuk manusia pertama. Ya, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, siapa yang mereka salahkan? Ya, ketika Tuhan Allah menanyakan, mengapa kamu berbuat itu? Bukankah aku sudah memerintahkan? Adam berkata, itulah wanita yang engkau berikan padaku, menyalahkan. Seakan-akan ya Tuhan berikan wanita itu, kalau nggak ada wanita ini Tuhan berikan pada aku nggak jatuh dalam dosa. Lalu Hawa juga berkata itu salah ular. Nah, karena kan ya salahkan Tuhan juga. Jadi janganlah ketika kita jatuh ke dalam godaan, kita menyalahkan Tuhan. Yang harus kita sadari, bagaimana proses daripada godaan itu. Ini yang kita harus kenali juga. Yang dikatakan di ayat yang 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dimulai dari mana? Dicobai, digoda, keinginannya sendiri. Ya diseret, terseret, ya diseret. Nah ini istilah yang dipakai untuk menggambarkan seekor binatang yang dipancing ke dalam perangkap. Jadi ada perangkapnya, ya ditunggu lalu, ini katakanlah ya, mungkin kita yang cukup familiar lah dengan kita itu adalah tikus, ya.
Bagaimana kita suka pakai perangkap tikus. Ya, sekarang lebih banyak daripada perangkap gitu pakai lem ya, lem tikus. Tapi kalau lem tikus saja hanya ditaruh lemnya itu ya mungkin nggak menarik. Tetapi kita biasa taruh apalah yang wanginya cukup menyengat ya untuk tertarik tikus itu. Ya, kita suka taruh ikan asin misalnya kan cukup bau tuh. Nah, akhirnya ngendus-ngendus lah tikus itu kan. Wah ada makanan nih. Akhirnya dia, wah itu makanan tuh. Dia masuklah kepada lem itu akhirnya dia terperangkap. Nah ini karena saya pernah lakukan di rumah jadi tahu seperti apa. Dia terseret, tikus ini diseret oleh keinginannya untuk mencari makan, sesuatu yang nikmat. Tapi dia tidak tahu ternyata dia masuk kepada perangkap dan akhirnya jadilah korban di situ. Lalu dikatakan diseret dan dipikat olehnya. Ya. Nah ini gambaran dari ikan yang dipancing dalam kail dengan umpan. Ya, kalau mancing, ya kalau cuma kail doang kan nggak tertarik. Biasa ada cacing atau makanan sesuatu yang menarik ikan itu. Akhirnya terpikatlah ikan itu untuk dan dia memakannya, tertangkaplah ikan itu ya, cantol seperti itu. Nah, godaan itu memikat dan menjebak kita. Biasanya ya tentunya godaan itu sesuatu yang kelihatannya nikmat, kelihatannya enak. Itu dimulai dari keinginan kita. Kita menjadi sasaran si penggoda. Dan akhirnya kita terjebak di situ. Maka disinilah kita lihat dikatakan ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ujung-ujungnya hasil daripada godaan, kalau tadi hasil daripada ujian iman itu adalah ketekunan dan menjadi berkat, mahkota kehidupan. Tetapi hasil daripada godaan ini adalah ujung-ujungnya dosa. Dan akhirnya maut. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi ujian dan godaan, ujian itu menghasilkan berkat. Menghasilkan mahkota kehidupan, menghasilkan hidup yang kekal. Tetapi godaan itu menghasilkan dosa. Dan akhirnya kematian yang kekal. Ya, dosa dilahirkan. Ini gambaran daripada bagaimana sesuatu itu dimulai daripada keinginan. Maka kita harus hati-hati dengan keinginan kita. Tidak semua tentunya keinginan kita itu buruk, ya keinginan kita untuk melayani. Tapi juga harus kita lihat untuk melayani karena apa? Apakah karena kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita mau melayani? Apakah karena kita mau melayani, supaya saya diperhatikan, supaya orang-orang lebih mengenal saya, dan kalau saya melayani dengan baik maka saya mendapatkan pujian. Hati-hati juga dengan keinginan itu. Maka Bapak Ibu, inilah yang harus kita pahami. Kita harus bedakan, kita harus kenali bentuk-bentuk pencobaan. Yang pada dasarnya adalah pencobaan. Ini sama-sama menggunakan bahasa yang sama ya. Perasmos, ujian dan godaan. Kita membedakan dari prosesnya, kita membedakan dari hasilnya. Jika pada saat ini kita berurusan atau kita mengalami ujian dan cobaan ini, yang kita harus sadari adalah bagaimana kita menghentikan keinginan itu sebelum akhirnya melahirkan dosa.
Dan dosa itu akhirnya menghasilkan maut. Janganlah kita juga belajar dari Daud. Ketika dia melihat Batsyeba yang cantik yang sedang mandi itu. Ya mungkin dia sedang jalan-jalan juga, tidak ada tujuan dia untuk melihat secara khusus. Tetapi disinilah yang menjadi awal kejatuhannya. Awal daripada dosanya. Seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang begitu diberkati dan dipakai oleh Tuhan, jatuh. Karena seorang wanita. Karena dia tidak dapat menahan keinginannya. Yang kemudian keinginannya itu melahirkan dosa dan melahirkan maut. Melahirkan maut untuk anaknya yang dikandung oleh Batsyeba. Melahirkan maut karena akhirnya dia juga membunuh suami daripada Batsyeba sekalipun tidak secara langsung. Jadi kita tidak perlu menunggu godaan itu datang. Karena godaan itu biasanya ya datang sendiri. Kita tidak perlu nunggu di depan gadget kita untuk adanya godaan pornografi. Atau kita menunggu anak kita itu bandel untuk menghadapi godaan kemarahan. Yang harus kita mulai prosesnya adalah keinginan. Keinginan kita untuk sabar. Keinginan kita untuk hidup kudus. Dimulai dari keinginan. Jadi janganlah kita terseret dan terpikat oleh godaan. Yang akhirnya melahirkan dosa. Karena yang Tuhan inginkan, ini adalah pemberian Tuhan. Yakinlah kita akan pemberian Tuhan. Di dalam ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi janganlah kita mengatakan bahwa cobaan ini, godaan ini datangnya dari Allah. Karena Allah hanya memberikan yang baik saja. Marilah Bapak Ibu, apakah kita sedang menjalani sebuah ujian saat ini? Maka waspadailah supaya jangan sampai godaan yang menyertainya membuat kita jatuh. Marilah kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita juga bisa tekun dan menghasilkan kematangan, kedewasaan iman di dalam ujian, dan kita tidak jatuh ke dalam godaan. Tetaplah kita pada keinginan apa yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Marilah kita menyikapi ujian dan godaan kita ini dengan benar. Memahami bahwa Tuhan memberikan segala yang baik bagi kita. Sekalipun dari pandangan kita saat ini kita tidak mengerti apakah itu sesuatu yang baik. Mengapa kesusahan itu menjadi sesuatu yang baik. Itu adalah ujian iman, saudara. Dan biarlah saya menutupnya dengan ayat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa terlepas. Ujian dan godaan itu akan senantiasa menyertai kita
dalam arti kita akan mengalaminya. Tetapi peganglah akan firman Tuhan ini, bahwa ujian iman yang Tuhan berikan kepada kita tidak melebihi kekuatan manusia. Kita akan dikuatkan karena Allah itu setia. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Bapa yang setia, Bapa yang begitu baik, dan Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar dalam setiap ujian kita, sehingga kita dapat memasuki garis akhir dengan penuh kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah menguatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah ini menjadi pegangan kami ketika kami mengalami ujian iman kami, menjadi tameng ketika kami mengalami atau serangan daripada godaan, sehingga kami boleh kuat, bukan karena kekuatan kami sendiri, karena kami tahu kelemahan kami, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami. Roh Kuduslah yang menyertai kami, yang menuntun kami, membukakan mata kami, sehingga kami boleh berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan yang mentok, tetapi di dalam Tuhan selalu ada jalan terbuka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu yang sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk mengikuti perjamuan, maka saya undang Bapak Ibu untuk kita mempersiapkan perjamuan ini. Dan sebelumnya kita akan membacakan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu, saudara kita akan diam diri, kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah dibaptis, dan mengakui akan tubuh Tuhan, untuk mengikuti perjamuan ini. Bapak Ibu yang sudah mempersiapkannya di rumah, mari kita berdoa, berdiam diri.
kita merenungkan akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapakah kita? Semakin dewasa, kadang kita melihat semakin banyak dosa yang telah kita lakukan, baik melalui pikiran kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita, di dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Dan kita tidak ada cara lain untuk dapat menghapus dosa-dosa kita. Kebaikan diri kita pun tidak akan pernah cukup. Pengabdian kita pun terhadap Tuhan tidak pernah cukup untuk dapat menghapusnya. Hanya ada satu jalan saja. Karena Kristuslah jalan kehidupan kita. Satu-satunya juru selamat kita, tidak ada jalan yang lain. Untuk itulah Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya untuk menyucikan dosa kita, untuk menghapuskan kotoran-kotoran dosa kita, sehingga kita boleh dilayakan di hadapan Tuhan. Demikianlah ketika Tuhan Yesus kumpul dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat roti dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya. Ketika Tuhan Yesus menjelang penyalipannya dan ketika disalib, bukanlah sebuah tubuh yang elok. Bahkan dikatakan tubuhnya begitu hancur sehingga orang pun tidak mau melihatnya. Itu bukan kesalahannya, itu bukan karena dosanya, tetapi itu semua ditanggungnya karena dosa-dosa kita. Karena tubuh kita ini yang najis, Tuhan yang menanggungnya. Sehingga kita elok di mata Tuhan. Marilah kita memakan roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus ini. Kita mengakui akan tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita meninggikan Kristus dengan mengangkat cawan anggur ini. Ini adalah lambang daripada darah Kristus yang telah dicurahkan. Setiap tetes darah ini menyucikan dosa-dosa kita. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus dipakai mahkota duri di atas kepalanya. Mungkin ada pikiran-pikiran kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Marilah kita bertobat, akuilah dosa kita. Jika ada hati kita, ada jalan kita, ada perbuatan kita, ada sikap kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, marilah kita datang, akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mengampuni dosa kita. Marilah kita meminumnya dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menutup ibadah ini dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk Anakmu yang telah diserahkan, datang ke dunia ini, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menanggung, menebus dosa-dosa kami. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit kembali. Tuhan yang mati dan Tuhan yang bangkit. Dengan itu kami memiliki Allah yang hidup. Dan suatu saat nanti kami pun akan berjumpa kembali. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap
karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami juga boleh berbagi berkat kepada sesama kami yang belum mengenal akan Kristus. Biarlah mereka mengalami keselamatan. Karena tidak ada usaha daripada manusia pun yang mampu untuk menebus dosa-dosa. Ya Tuhan, biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu yang telah ditebus ini, hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjadi saksi dimanapun kami berada. Jika selama ini jalan hidup kami tidak benar, tolonglah, ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami boleh kudus hidup kami di hadapan Tuhan untuk selanjutnya. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kelemahan tubuh mereka. Biarlah Tuhan juga yang menjamah mereka. Bilu-bilu Tuhan, bukan saja untuk menebus dosa kami, tetapi juga menjamah setiap sakit penyakit. Bilu-bilu Tuhanlah yang menguatkan umat-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka karena keluarga, baik ayah ataupun ibu, dan saudara mereka yang telah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang menguatkan, menghibur, dan memberikan ketabahan kepada mereka. Di dalam ujian iman ini, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka boleh memandang kepada Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang begitu sayang dan mengasihi mereka. Kebaikan Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pimpinan kami yang saat ini juga banyak sekali pertentangan yang mereka hadapi, urusan yang mereka harus jalani. Berikanlah kemampuan sehingga para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi sama dengan aparatnya, juga dapat menjalani dengan baik. Dan kami berdoa untuk setiap para pelayan Tuhan, dan juga saat ini juga baik guru-guru juga yang mengajar lewat online, dan anak-anak juga online. Biarlah mereka juga diberikan semangat, diberikan kreativitas, sehingga anak-anak kami di dalam keterbatasannya mereka belajar tetap dapat memaksimalkan kondisi yang ada ini. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan juga sertai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam pekerjaan mereka. Tuhan bukakan jalan di dalam usaha mereka. Biarlah berikanlah kreativitas, berikan ide-ide untuk dapat mengembangkan pekerjaan ataupun usaha mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai saat ini hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh masing-masing.